Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Helmi Paula Sitorus dengan NIM C1C019119 dari kelas R13 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran bahan baku. Pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan mentah tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Ada 3 fungsi penting anggaran bahan baku, yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh berapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Dan yang terakhir, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran bahan baku mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, yang terakhir sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang terakhir, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Anggaran bahan baku terdiri dari 4 jenis anggaran. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Yang terakhir, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena 2 hal, yaitu yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Dan yang kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Selanjutnya, data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Data dan informasi digunakan untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku adalah rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Berbagi standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Terdapat 2 metode yang menetapkan standar data dan informasi dalam perusahaan, yaitu data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Caranya adalah dengan melihat jumlah unit yang dihasilkan di suatu waktu yang lalu dan kemudian membandingkan dengan dalam jumlah satuan unit bahan mentah yang habis terpakai. Yang kedua, data penelitian khusus. Pada data penelitian khusus, dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Cara ini misalnya dapat dilakukan dengan mengukur secara fisik barang jadi yang telah selesai diproduksi agar dapat diketahui jumlah satuan unit bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk tersebut.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.